Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Febriani Nadira Sanjaya, Francisca Rizky Saputri, dan Nadia Husna Azara. Di sini kami akan membahas tentang adaptasi optik burung hantu untuk berburu di malam hari, kelelawar menggunakan sonar untuk navigasi, dan paus menggunakan gelombang suara untuk komunikasi jarak jauh. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana burung hantu menggunakan adaptasi optik untuk berburu di malam hari. Adaptasi optik pada burung hantu. Burung hantu merupakan hewan pemangsa pada malam hari yang menyukai binatang kecil seperti tikus, kelinci, kelelawar, burung, kodok, kadal, dan serangga. Burung hantu mulai berburu setelah matahari terbenam. Burung hantu mempunyai indera penglihatan yang sangat tajam. Burung hantu memiliki kemampuan berburu yang sangat tinggi, tangkas, dan handal, serta memiliki daya dengar dan penglihatan yang sangat tajam. Mata burung hantu memiliki adaptasi yang baik untuk melihat pada intensitas cahaya yang sangat rendah karena memiliki ukuran pupil yang sangat besar dan retina yang tersusun dari sel-sel yang sangat sensitif. Kemampuan melihat dalam gelap ini dikatakan sekitar 3-4 kali kemampuan manusia. Penglihatan binokuler. Burung hantu memiliki sistem penglihatan binokuler yang sangat baik, menyebabkan burung hantu dapat memantau mangsanya tanpa menggerakkan kepala. Penglihatan binokuler ini membantu burung hantu dalam memperkirakan jarak mangsa secara akurat, bahkan dalam kondisi minim cahaya. Burung hantu sangat sensitif terhadap gerakan karena pada retina mata terdapat adanya reseptor sel kerucut atau cones dan sel batang atau rods yang peka terhadap cahaya. Sel batang berisi pigmen ungu yang disebut rhodopsin, yang merupakan suatu senyawa protein dan vitamin A. Rhodopsin ini akan terurai bila terkena cahaya, maka sel batang berfungsi penting pada situasi yang kurang terang atau sedikit cahaya. Sel batang sangat sensitif terhadap intensitas cahaya, oleh karena itu sel batang lebih condong untuk bisa membedakan keadaan terang dan gelap. Sedangkan sel kerucut hanya dapat dirangsang oleh cahaya terang. Pada sel kerucut ini berisi pigmen lembayung yang akan terurai bila terkena cahaya. Agar lebih paham terkait bagaimana adaptasi optik burung hantu, mari kita lihat video berikut. Bigger eyes also means more space between the lens at the front of the eye and the retina at the back of the eye. This distance helps the owl's eyes focus on a bigger and more sharp image on their retina, resulting in their impressive vision. For example, the tawny owl can see about 2 or 3 times better than us humans. But of course, vision varies from owl to owl. The other amazing thing about owl eyes is their shape. Usually when referencing eyes, we talk about eyeballs. But in this case, owls have eye tubes. Scientists believe that as birds evolved, their center of gravity moved to the center of their body to help with the balance when flying. So their heads had to become lighter. This is the reason owls have tubular eyes. A tubular eye takes up less space than a round or globular eye and in turn weighs less. But it doesn't lose that distance between the lens and the retina. So the owl could have a lighter eye and still maintain their amazing vision. But this tubular shape also meant they lost some of their peripheral vision. Selanjutnya, pada soal yang kedua, bagaimana kelelawar menggunakan sonar untuk navigasi? Jawabannya adalah sebelumnya, kelelawar digolongkan ke dalam ordo Chiroptera yang memiliki arti sayap tangan. Nama ini diberikan karena kaki depannya yang termodifikasi menjadi sayap. Hal ini yang membuat kelelawar menjadi satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Kelelawar merupakan jenis hewan mamalia kecil yang berkembang biak dengan cara melahirkan.
Ciri umum pada kelelawar yaitu mencari makan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari, sehingga secara umum kelelawar dikatakan sebagai satwa nokturnal. Pada siang hari, kelelawar akan tidur dengan bertengger pada buah ataupun pohon-pohon menggunakan kakinya dan menyelimuti tubuhnya dengan sayapnya. Selanjutnya yaitu ekolokasi pada hewan kelelawar. Kelelawar melakukan navigasi tidak dengan penglihatan, melainkan melalui pendengaran. Karena ketika malam hari yang gelap gulita, kelelawar dapat mampu terbang tanpa gangguan, padahal diketahui bahwa mata kelelawar pada malam hari di tempat gelap mengalami disfungsi atau pelemahan fungsi. Kelelawar memiliki kemampuan mendeteksi keadaan lingkungan sekitar menggunakan sistem sonar bawaan berfrekuensi tinggi, yaitu ultrasonik, dikenal dengan nama ekolokasi. Ekolokasi ini adalah kemampuan alami berupa mengeluarkan bunyi dan menangkap kembali pantulan bunyi tersebut dari objek-objek yang ada di sekitarnya, berfungsi sebagai alat navigasi dan berburu di kegelapan. Kelelawar dapat terbang dengan cepat di malam hari, menghindari segala rintangan, dan mendeteksi serangga kecil dari jarak beberapa meter. Kelelawar menghasilkan gelombang suara yang sangat tinggi, yaitu ultrasonik, melalui otot laring, berkisar antara 10.000 hingga 150.000 getaran per detik dengan satuan Hertz. Sebagai perbandingan, manusia tidak dapat mendengarkan suara kelelawar karena manusia hanya dapat mendengar suara sekitar 20.000 Hz. Gelombang suara ini dikeluarkan melalui mulut atau hidung dengan bentuk pulsa-pulsa pendek, sekitar 20 hingga 30 kali dalam 1 detik. Ketika gelombang suara ini mengenai objek, gelombang tersebut akan memantul atau gema kembali ke telinga kelelawar yang sangat sensitif. Dengan menganalisis waktu kedatangan dan karakteristik gema ini, kelelawar dapat menentukan jarak, ukuran, bentuk, dan arah pergerakan objek, seperti serangga atau rintangan dengan sangat akurat. Kemudian berikut adalah video ilustrasi dari ekolokasi pada kelelawar. Continuously emit pulses of sound of ultrasonic frequency. And ultrasonic means a frequency higher than 20,000 Hz. And because humans can hear up to a max of 20,000 Hz, you and I cannot hear this sound. And thank God for that. Otherwise, can you imagine how noisy it would be around bats? But how does this help? Well, when this sound goes and hits some obstacle, it reflects back, and the bats can hear this reflected sound. In other words, they can hear an echo of their own voice. Now, depending on how long it takes for these bats to hear their own echoes, they can estimate how far that obstacle is. For example, if it takes a long time for them to hear their echoes, it means the obstacle is far away. So no worries, they can chill. On the other hand, if it takes a very short time for them to hear their echoes, that means the obstacle is very close to them. So since they're using echoes to locate how far something is, we call this technique as, no surprise, echolocation. And bats are so good at echolocation, they can even tell whether these echoes came from a large tree or from a tiny moth, their favorite insect to feed on. Selanjutnya yaitu contoh mekanisme kerja sonar. Kelelawar mengeluarkan bunyi pada frekuensi tinggi, yaitu emission, seperti pada gambar. Kemudian bunyi tersebut mengenai suatu objek, yaitu pohon. Sebagian bunyi akan memantul kembali berupa eko atau gema,
kemudian ditangkap oleh telinga kelelawar. Setiap benda akan memantul bunyi eko atau gema dengan karakteristik yang berbeda. Jika waktu jeda antara emisi suara dan penerimaan gema panjang, maka pohon tersebut masih terdeteksi jauh. Namun jika waktu jeda antara emisi suara dan penerimaan gema pendek, maka pohon tersebut terdeteksi sudah dekat dengan kelelawarnya. Perbedaan karakteristik bunyi eko atau gema tersebut yang digunakan oleh kelelawar untuk mengetahui keberadaan dua pohon yang berbeda. Selanjutnya yaitu nomor 3, bagaimana paus menggunakan gelombang suara untuk komunikasi jarak jauh. Mamalia laut telah menyesuaikan diri untuk berkomunikasi di dalam air. Mamalia ini mendeteksi sebagian besar gelombang suara dengan menggunakan rahang bawah dan getaran ini dipindahkan ke telinga tengah dan telinga dalam. Mamalia laut juga mempunyai lubang telinga yang terletak di belakang mata yang ditutupi oleh satu lapisan kulit. Beberapa ahli sains percaya bahwa ikan paus bisa mendengarkan bunyi berfrekuensi rendah. Selanjutnya yaitu ekolokasi ikan paus. Ekolokasi adalah bagaimana ikan paus menggunakan suara untuk mengetahui lokasi objek, misalnya mangsa, dan menentukan posisi mereka di dalam laut yang luas dalam 3 dimensi. Waktu suara dipantulkan setelah membentuk target, maka terjadi eko. Ikan paus mengeluarkan suara pendek yang disebut klik, yang dapat menentukan lokasi objek melalui eko terbentuk. Jarak dari objek tersebut dapat diketahui dengan memperhitungkan lamanya eko kembali kepada ikan paus. Nah, gambar tersebut menunjukkan waktu 6 detik di antara bunyi klik yang sudah keluar dengan eko yang kembali. Diperlukan setengah waktu untuk suara klik hingga mencapai objek. Artinya, objek ditempuh dalam waktu 3 detik. Kecepatan suara di dalam air adalah 1.500 meter per sekon, maka objek tersebut berada pada jarak 4.500 meter dari ikan paus jauhnya. Berikut merupakan suara dari ikan paus. Selanjutnya ada frekuensi rendah. Suara frekuensi rendah digunakan oleh hewan-hewan yang sedang melakukan ekolokasi, biasanya untuk komunikasi antara mereka di dalam air seperti nyanyian dari paus bungkuk dan frekuensi rendah antara 20-80 yang dihasilkan oleh paus biru. Suara frekuensi rendah tidak memberikan informasi hingga ke struktur yang lebih detail dari objek. Untuk mendapatkan informasi tersebut, maka suara frekuensi tinggi harus dikeluarkan, sehingga bisa dipantulkan kembali oleh objek dan mendapatkan informasi yang lebih detail. Kemampuan ekolokasi yang paling maksimal didapatkan pada paus bergigi. Paus tersebut telah mengalami modifikasi morfologi dan daerah kepala juga sistem respirasi yang memungkinkan mereka mengirim dan menghasilkan suara dengan kisaran frekuensi yang luas. Paus bergigi berevolusi hanya memiliki satu lubang hidung, yaitu saluran udara, yang menjadi sistem ekolokasi, sistem penginderaan di mana mereka membuat dan menerima suara bernada tinggi untuk mengorientasikan diri, menangkap mangsa, dan berkomunikasi, sehingga hanya memiliki satu lubang sembut. Berikut merupakan mekanisme paus berkomunikasi. Paus menggunakan suara untuk berkomunikasi di bawah air karena cahaya dan bau tidak dapat merambat dengan baik di air. Suara dapat merambat lebih cepat di air daripada di udara, sehingga paus sering menggunakan gelombang suara untuk berkomunikasi. Tapi bagian yang terkenal dari simfoni bawah laut ini adalah melodi atau nyanyian dari mamalia terbesar di dunia, yaitu paus. Nyanyian paus adalah sistem komunikasi paling rumit.
pada kingdom Animalia. Hanya sedikit spesies yang dikenal menghasilkan nyanyian, yaitu paus biru, paus sirip, paus kepala busur, paus minke, dan paus bungkuk. Paus-paus tersebut termasuk ke dalam paus balin yang menggunakan pelat balin berambut bukan gigi untuk menjebak mangsanya. Sementara itu, paus bergigi juga menggunakan biosonar. Mereka dan spesiesnya paus balin lainnya menghasilkan suara seperti jeritan dan siulan untuk berkomunikasi. The complexity of songs. So how do they do it? Paus balin memiliki lipatan jaringan berbentuk U di antara paru-paru dan kantong laring, yaitu organ besar yang dapat digembungkan. For sure, because it's essentially impossible to observe the internal organs of a living singing whale. But we think Saat paus bersuara, kontraksi otot pada tenggorokan dan dada menggerakkan air dari paru-paru melewati lipatan U menuju kantong laring, sehingga menyebabkan lipatan U itu bergetar. Nah, bunyi yang dihasilkan beresonansi dalam kantong seperti paduan suara yang membuat suara cukup keras untuk menyebar ribuan kilometer jauhnya. Sebaliknya, udara dihembuskan kembali ke paru-paru sehingga menghasilkan suara. Tujuan paus mengeluarkan suara atau bernyanyi yaitu untuk menandai wilayah mereka agar terlihat lebih menarik, untuk mengkoordinasikan migrasi, dan untuk berkomunikasi. Dampak polusi suara terhadap komunikasi paus yaitu seperti perahu, sonar militer, konstruksi bawah air, dan survei seismik untuk minyak. Nah, hal ini tuh dapat mengganggu komunikasi paus dan mengancam kelangsungan hidup mereka. Sekian presentasi dan pembahasan dari kelompok 9. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.